Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salve, Horas. Perkenalkan, saya Susi Manondang Silalahi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dan sekaligus sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 yang saya laksanakan di tempat saya bertugas, yaitu di SMA Negeri 2 Fatuleu Tengah pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Dan kita berkumpul di sini hari ini ya sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ada baiknya sebelum memulai aktivitas kita berdoa dulu. Diminta satu orang yang pimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita menghadapkan doa kita berdoa. Ya Tuhan kami terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari perjalanan menuju di sekolah yang baik. Namun sebelum kami mulai kegiatan kami terus menjaga kami dari kegiatan out dan yang berarti terima kasih Tuhan berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, coba semuanya diperhatikan dulu. Kamu punya kerapian masing-masing. Laki-laki bagaimana? Sudah rapi hari? Sudah. Perempuan? Sudah. Sudah cantik? Sudah. Satu orang yang belum rapi, Ibu lihat masih gulung-gulung pakaian. Jangan digulung ya, tapi dimasukkan ke dalam rok atau celana. Baru coba kamu lihat di bawah kolong meja, jangan sampai ada uang jatuh. Tidak. Kalau tidak ada uang berarti ada sampah. Tidak. Semua sudah bersih ya? Ya. Baik. Semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semua semangat untuk belajar? Semangat. Ya, mantap. Luar biasa sekali semangatnya. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau periksa dulu yang tidak hadir hari ini ada Bu Sonde? Tidak. Semua lengkap ya? Ya. Seluruhnya 15 orang, pas toh? Pas. Baik. Terima kasih karena hari ini semua hadir, Ibu juga senang ya. Dan kamu juga harus senang untuk belajar hari ini ya. Karena dengan belajar hari ini tentu akan ada manfaat yang kalian peroleh dan manfaat yang akan kalian dapatkan ya. Bagaimana kita bisa mengetahui contoh-contoh hasil-hasil budaya yang ada di lingkungan terdekat kita ya. Nah, nanti dari mempelajari hasil-hasil budaya ini tentu ada yang bisa kita ambil nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian jadikan sebagai teladan gitu ya. Dari dulu nenek moyang kita sudah berusaha keras, sudah bekerja keras, sudah berjuang bagaimana supaya mereka bisa bertahan hidup ya. Yang kita alami sekarang ini belum ada apa-apanya dibanding yang mereka alami zaman dulu. Sekarang kita sudah punya pakaian, punya tempat tinggal ya. Kalau dulu manusia zaman dulu pakaian saja tidak punya. Jadi saat malam hari pasti mereka kedinginan. Saat hujan pasti mereka kehujanan. Tidak ada tempat berteduh atau paling masuk di gua-gua ya. Dan itu juga yang harus kamu contoh ya. Harus bekerja keras dalam hidup ya. Harus berjuang untuk hidup kalian masing-masing, untuk cita-cita kalian masing-masing. Semua punya cita-cita toh? Ya. Jadi cita-cita itu harus diperjuangkan ya. Harus bekerja, bukan menunggu
ya, harus dikejar, lalu harus punya motivasi yang tinggi supaya kamu bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Begitu. Sepakat toh? Sepakat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kira-kira masih ingat Kosonde apa pertemuan kita di minggu sebelumnya? Masih. Ya, kita mempelajari tentang Hasil-hasil kebudayaan masyarakat praksara. ya, hasil-hasil kebudayaan masyarakat Praksara. Apa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Contoh dari hasil-hasil kebudayaan praksara. Ya, ada kapak Pindang. apalagi kapak lonjong, kapak berseri. Selain kapak-kapak apalagi? Yang bentuk itu kan tadi berupa benda ya. Nah, yang tidak berupa benda ya, cara atau pola untuk bercocok ya. Kira-kira wah, berarti kalian ini masih ingatan masih luar biasa ya. Berarti masih muda ini artinya. Ya. Yang tidak ingat berarti sudah tua. Ya. Karena ada beberapa tadi yang diam-diam berarti dia tidak ingat. Ya. Oke, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang hasil-hasil kebudayaan manusia praksara. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Masih ada kaitannya ya, masih ada kaitannya dengan pertemuan di minggu sebelumnya ya. Kita membahas tentang hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praksara dan pengaruhnya dalam lingkungan terdekat. Artinya yang ada di sekitar tempat tinggal kita di sini ya. Kalau yang kita bahas kemarin itu masih jauh ya, ada yang di Jawa ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih hasil-hasil budaya manusia yang sampai sekarang ini masih ada di dalam lingkungan terdekat kita atau di sekitar tempat tinggal kita ya. Begitu. Kemudian nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati. Jadi nanti kita mengamati, kemudian dan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ya. Peserta didik kalian, ya kalau peserta didik berarti kalian diharapkan mampu untuk memahami pembabakan sejarah masa praksara berdasarkan hasil budaya dan teknologi dengan tepat. Ini sudah kita lakukan di minggu sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan menggunakan model pembelajaran PBL, peserta didik kalian diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan hasil-hasil budaya dan teknologi pada zaman batu dan zaman logam. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan menggunakan model pembelajaran PBL, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis pengaruh hasil dan nilai-nilai budaya manusia praksara dalam lingkungan terdekat. Kemudian nanti kalian juga diharapkan mampu untuk menyajikan dalam bentuk tulisan tentang hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam lingkungan terdekat dengan rasa percaya diri. Yang terakhir, setelah melalui semua kegiatan ini nanti kita akan buat dalam diskusi kelompok dan nanti masing-masing kelompok itu akan mampu mempresentasikan atau mengkomunikasikan tulisan tentang hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam lingkungan terdekat. Nah, jadi ini ada berapa? Ada 5 ya. 5 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Ya, baik. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti akan kita capai dengan melakukan langkah-langkah secara garis besar. Pertemuan kita hari ini nanti akan dimulai dari nanti kita pretest dulu. Pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Tapi tidak usah terlalu terbebani dulu, ya.
Karena untuk mengecek saja sudah sejauh mana kalian mengetahui tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian nanti kita akan mengamati, ibu nanti akan menampilkan video atau gambar, lalu kalian diminta untuk merumuskan atau memberikan pertanyaan. Ya, nah nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kita rumuskan menjadi masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini sudah dalam bentuk rumusan masalah, kemudian kamu nanti masing-masing kelompok tentu dengan bimbingan dari ibu akan mengumpulkan informasi, ya, bisa mengumpulkan informasi dari buku atau dari bahan ajar yang sudah ada di tangan kalian masing-masing, atau dari kamu punya pengalaman sehari-hari, ya. Lalu nanti di dalam kelompok akan dianalisis, lalu disajikan dalam bentuk presentasi, nanti masing-masing kelompok presentasi. Kemudian kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau jawaban, ya. Dan kelompok yang maju bisa memberikan tanggapan begitu. Terakhir nanti kita akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Baik. Sebelum kita mulai ya, ibu mau tahu dulu sudah sejauh mana kalian mengetahui tentang nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kita buat quick test dulu sebentar, ada 3 soal, ya. Silakan kamu tuliskan jawabannya di kertas yang sudah tadi dibagikan di kertas ini, ya. Silakan kalian tuliskan jawabannya saja, tidak usah tulis soal. Ya. Coba kalian amati, ya, di lingkungan sekitar kalian, kira-kira masih adakah benda-benda, ya, yang dulu dari zaman batu sudah ada, tapi sampai sekarang masih ada, masih dipakai, gitu. Masih kalian manfaatkan atau kalian gunakan di rumah. Ya, kira-kira ada kosong deh. Nah, tuliskan jawabannya dulu. Kamu punya kertas. Kemudian yang kedua, coba kalian lihat, amati di lingkungan kalian, kira-kira adakah tradisi-tradisi atau kebudayaan-kebudayaan non-benda yang sampai sekarang masih terus dilaksanakan atau kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah ada sejak dulu, sejak masa praaksara diteruskan sampai sekarang, kebiasaan-kebiasaan itu, tradisi-tradisi itu ada atau tidak? Nah, silakan tuliskan jawaban kalian. Lalu pertanyaan yang ketiga, nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Jadi nilai-nilai budaya masyarakat praaksara yang dulu yang masih bisa kalian teladani sampai sekarang. Contohnya apa? Kalau tangan ibu begini berarti kamu punya tepuk standar biasa, ya, tepuk tangan biasa. Kalau ibu buat tangan ke atas berarti semakin cepat, ya, semakin cepat, ya. Kalau ibu buat ke bawah berarti semakin lambat, ya. Kalau begini berarti dia standar. Kalau ke ibu buat semakin tinggi berarti semakin cepat, ke bawah semakin lambat. Baik, kita coba, ya. Oke, tepuk merpati. Ada 3 topik yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama kebudayaan yang berupa benda, ya, kebudayaan yang non benda. Non benda ini bisa termasuk tradisi, adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan lain. Lalu yang terakhir adalah nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Nilai-nilai itu antara lain nilai-nilai religius, nilai gotong royong, nilai keadilan, dan nilai musyawarah dan nilai kerja
Kebakaran. Ya, oke. Tadi di pertanyaan awal, ini tadi, ya di pertanyaan awal tadi adalah hasil-hasil budaya masyarakat pra-aksara yang terdapat dalam lingkungan terdekat. Coba kalian buka LKPD-nya masing-masing. Oke, silahkan diamati itu gambar apa? Cobek. Ya, cobek itu terbuat dari Batu. di rumah ada cobek yang terbuat dari emas, kosong deh. Iya. Ya, masih dari batu ya. Iya. Coba kamu tuliskan itu nama bendanya apa, lalu kemudian kegunaannya apa. Ya, tuliskan di kolom jawaban yang sudah. Jadi tadi hasil kebudayaan yang berupa benda. Sekarang coba kalian lihat di slide ini ada gambar. Coba kalian amati itu gambar apa? Pembakaran ya. Ada yang terbakar di sini. Ya, ada pembakaran. Lalu apa lagi yang kalian lihat? Bakar apa ini kira-kira ya? Bakar lahan, bakar hutan, ya, dan sebagainya. Oke. Ya, lalu kemudian ini Ibu ada update beberapa artikel dari internet tentang budaya tradisi bercocok tanam dengan cara membakar lahan atau di sini istilahnya bakar kebun ya. Ya, ini dia judul artikelnya yang pertama budaya tebas bakar masih berlaku di NTT. Artinya tebang dulu dibakar. Ya. Kemudian ada artikel juga bagaimana seorang peladang yang habis membakar lahannya kemudian ditangkap dalam tradisi bakar kebun, ditangkap polisi ya maksudnya. Lalu ada membakar lahan tentang kearifan lokal Nusantara. Nanti coba kalian hubungkan dengan video. Akan kalian saksikan cuplikan video berikut. Pelaku ditangkap di kediamannya sehari setelah membakar lahan miliknya di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak. Pelaku berinisial SB diketahui sengaja membakar lahan untuk bercocok tanam. Namun karena kelalaiannya, api meluas ke lahan lain dengan luas 5 hektar. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku dibawa ke Mapolda Kalbar. Sementara itu untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lahan yang terbakar. Setelah sebelumnya kami laksanakan penyelidikan terhadap pelaku pembakaran lahan yang menyebabkan areal jalan perdana ujung dan sepakat ujung terbakar seluas kurang, kalau kita lihat sekitar 7 hektar ini. Pelaku berinisial SB merupakan terdata yang awalnya hanya membakar lahan miliknya 10 kali 20 meter. Akan tetapi oleh pelaku ditinggal pulang ke rumah, akhirnya karena kemarau panjang api merembet kemana-mana. Hingga saat ini Polda Kalbar telah menangkap 6 orang pelaku pembakar lahan. 6 orang tersebut merupakan pembakar lahan perorangan yang berasal dari Kota Pontianak, Kuburaya, Bawah, dan Ketapang. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang lingkungan hidup dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak. Oke, semua menyimak toh? Sudah. Sudah ya. Sekarang Ibu mau tanya apa yang kalian lihat dari ini? Saksikan video tadi bercerita tentang apa? Seorang pembakar lahan yang ditangkap oleh polisi. Ya, seorang pembakar lahan yang ditangkap oleh Polisi. Kenapa dia ditangkap? Ya. Nah, sekarang pasti di kepala kalian sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Ya, coba dari beberapa hasil pengamatan kalian tadi dari gambar-gambar yang sudah Ibu berikan dan video tadi, kira-kira ada yang bisa bertanya? Silakan supaya nanti kita punya rumusan masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Oke? Ayo. Ya, silakan Yulina. Mengapa tradisi membuka lahan dengan cara membakar hutan masih dilakukan? Ya, yang pertama, mengapa tradisi membuka lahan dengan cara membakar hutan masih dilakukan? Bagus sekali pertanyaan dari Yuwina. Yang lain? Silakan dari X ini. Apa dampak positif dan negatif dari tradisi bakar lahan? Ya, dampak positif dan negatif dari tradisi bakar lahan. Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Ada lagi kesan deh. Pertanyaan
Ya, silakan. Ini si Junang. Apa tradisi tersebut melarang hukum? Tradisi apa? Tradisi membakar nasi. Apa tradisi? Tradisi membakar lahan masih melanggar. Kata tradisi itu adalah perbuatan melanggar hukum atau dilarang secara hukum. Apakah iya? Ya, kalau iya berarti bagaimana dong kita semua di sini bakar lahan? Siap-siap diangkut polisi? Tidak. Tapi nanti akan kita cari tahu ya apakah memang perbuatan ini melanggar hukum. Tadi ada yang bilang siapa Rangga ya? Iya Rangga. Nilai apa yang ada dalam tradisi bakar kebun? Oke, nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi bakar kebun. Oke, sudah ada apa ya? Pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, tradisi membakar lahan dengan cara menebang atau membakar hutan atau dalam istilah lain disebut slash and burn. Ya, ini merupakan salah satu warisan budaya dari zaman Neolitikum atau zaman bercocok tanam. Ya, yang dilakukan sampai sekarang, bahkan kita juga di sini lakukan sampai sekarang. Ya, nah ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Tapi ini ada masalah di sini ya. Masalahnya katanya tradisi membakar lahan ini adalah suatu masalah yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Otomatis kalau ada kebakaran berarti ada bencana asap lah, polusi udara, apalagi kerusakan lingkungan ya. Nah, akan tetapi meskipun tadi ada dampak-dampaknya yang ditimbulkan, tradisi ini sampai sekarang masih terus dilakukan ya, termasuk kita ini kita lakukan ya. Nah, sekarang meski menjadi ancaman terus dilakukan termasuk di wilayah NTT. Oke. Nah, tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan ya, sudah kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, sekarang coba kalian bergabung dengan kelompok masing-masing ya, pada pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang coba kalian yang pertama kumpulkan informasi dulu, kumpulkan informasi dari buku atau dari bahan yang sudah ibu berikan kepada kalian, atau bisa berkumpul informasi dari teman-teman berdasarkan pengalaman kalian ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena semua pernah terlibat toh, pernah terlibat dalam bakar kebun, pernah melakukan ya. Oke, nah sekarang pengalaman kalian selama kalian bakar kebun itu ya, coba kalian tuliskan di LKPD sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, sekarang silakan didiskusikan ya. Silakan kalian diskusi sampai tua ya. Sampai tua mau sampai tua di sini ya. Nanti diskusikan secepatnya ya. Manfaatkan waktu, dikasih waktu 30 menit.
kebutuhan fisik dan sudah menjadi kebiasaan kita. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari tradisi ini? Jawaban, dampak positifnya untuk menyuburkan tanaman. Yang kedua, dampak negatif bisa merusak lingkungan atau longsor dan kematian. Ketiga, apakah tradisi membuka lahan dengan cara membakar hutan adalah perbuatan melanggar hukum? Jawaban, membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 22 angka 24 undang-undang. Bisa kok? Bisa. Bu, ini batang pisang ini gunanya untuk apa? Untuk ini mengukur api. Iya. Memukul. Pakai batang pisang. Iya. Ini bayangkan batang pisang kayak gini kan mau. Oh, pilih batang pisang ya. Disebutkan bahwa melakukan pembakaran hutan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga dan dikelilingi oleh sekat belakang. Ini sudah ada sejak sangat batu dan masih dilestarikan hingga sekarang. Soal nomor 2, apa dampak positif dan negatif dari tradisi ini? Dampak positif bisa membuat tanaman lebih subur dan hasil panen melimpah. Dampak negatif bisa menyebabkan kebakaran yang lebih luas lagi, polusi udara, kerusakan lingkungan, dan menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor. Soal nomor 3, apakah tradisi membuka lahan dengan cara membakar hutan adalah perbuatan melanggar hukum? Ada 2 alasan. Jawaban, ya, jika membakar lahan dengan sembarangan dan tidak. Di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu di pasal 1. Tapi di pasal 2 disebutkan begini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di wilayah masing-masing. Yang dimaksud di sini adalah di pasal 69 ayat 2 itu, kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas berapa? Maksimal 2 hektar. Dari apa yang sudah kalian diskusikan hari ini, coba kalian rumuskan, di, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil. Silakan kalian tuliskan. Hasil diskusi lain. Hasil kesimpulan apa yang saya dari kelompok ini ya? Ya, silakan. Yuna. Baca kesimpulan. Semua coba didengarkan apakah sama ya yang kalian buat. Kesimpulannya adalah tradisi bercocok tanam dengan cara menebang dan membakar hutan adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah bisa membuat tanaman lebih subur. Dampak negatifnya adalah bisa memicu kerusakan lingkungan dan kebakaran. Yang berikut bercocok tanam dengan cara menebang dan membakar harus dilakukan dengan aman dan sesuai ketentuan undang-undang. Oke, terima kasih Yuwina. Tepuk tangan dulu untuk Yuwina. Dibacakan kesimpulannya ya. Pada intinya tadi harus dilakukan secara aman, jangan sampai merusak lingkungan atau merugikan orang lain. Ya, baik. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian semua senang? Betul. Apa yang membuat kalian senang? Belajarnya senang karena apa? Bagaimana Rangga? Oh, Rangga sudah. Sulit? Tidak. Sudah dilakukan di dalam kalian punya kehidupan sehari-hari, ya.
terima kasih untuk hari ini yang dari masing-masing kelompok tadi melihat semuanya berdiskusi dengan baik, bahkan sampai ada yang berdiri, tapi sampai emosi toh. Ya. Yang belum aktif ditingkatkan lagi keaktifannya, ya. Sebelum kita tutup, ya, coba masih ada ini. Nah, coba kalian kerjakan dengan cepat ya, 3 soal berikut ini. Yang tadi dibuat di soal pretest, ya. Coba kalian kerjakan. Ulang kan sudah belajar kok, berarti sudah mengetahui jawabannya sebenarnya, ya. Silakan kalian tuliskan jawaban kalian di silakan kalian tuliskan jawabannya. Dari 3 soal langsung tulis jawabannya saja. Oke. Ya, ada 3 soal itu kan. Baik. Kemudian untuk hari ini, pertemuan kita untuk hari ini, kita berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita membahas topik baru, yaitu asal usul nenek moyang manusia Indonesia. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa karena waktu sudah habis ya. Silakan yang mau pimpin kita dengan doa. Di sini kan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami dari awal pelajaran hingga berakhirnya dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Siang.